Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand Kenapa? dengan Malaysia sekarang ni? Banyak orang menilai Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sejumlah warganet menyebut Kan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. 10 hal yang buat Malaysia jadi tempat pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video kenapa Malaysia bisa menjadi nomor 1 di dunia dan mendapatkan perhatian dunia guys ya. Masya Allah, kok bisa ya guys ya Malaysia melakukan ini? Padahal Malaysia itu adalah negara kecil yang kita tahu negara yang istilahnya kecil dengan rakyatnya yang 30 juta gitu. Tapi prestasinya berjuta-juta gitu loh guys ya. Beratus-ratus juta mungkin seperti itu. Bisa dikatakan lah istilahnya negara kecil dengan prestasi besar seperti itu. Tapi banyak juga negara besar tapi tidak ada prestasi ataupun bisa dikatakan ya masih tertinggal seperti itu dengan negara jiran kita ini. Jadi nama berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand Kenapa? dengan Malaysia sekarang ni? Inilah Cemburu. kisah yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpenggalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan
membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Oke, jadi ya itu guys, Thailand dan Indonesia cemburu dengan apa yang sudah didapat, apa yang sudah ya istilahnya Malaysia itu bisa menarik investor asing untuk berlabur di sana gitu loh guys ya. Dan ini yang istilahnya yang membuat dua negara ini, Thailand dan juga Indonesia ini cemburu gitu dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dan kita nggak tahu rahasianya apa, tapi istilahnya dari segi keamanan, dari segi kemudahan di sana memang sudah fasilitasnya gila banget gitu loh guys ya. Ini sangat-sangat menarik ya guys ya. Dan ini ada satu video lagi ya guys ya untuk kita simak bersama. Ini bagaimana istilahnya ramai yang mengaitkan kemajuan daripada istilahnya negara Malaysia itu sendiri ya guys ya. Jadi di sini ada sebuah video dari kompas.com ya guys, dari media Indonesia. Jom kita simak videonya. Banyak orang menilai Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sejumlah warganet menyebut ini karena Malaysia pernah dijajah Inggris. Memang benar begitu. Di media sosial banyak yang membandingkan Indonesia merdeka lebih dulu, tapi kok Malaysia lebih maju? Ada yang menyebut Inggris meninggalkan warisan ekonomi dan sistem pemerintahan yang lebih baik dari Belanda. Tapi sejarawan publik Hendaru Trihanggoro menilai anggapan itu terlalu sederhana. Semua penjajahan adalah sistem eksploitasi. Mau itu Belanda, Inggris, atau negara lain, gak ada penjajahan yang baik. Inggris memang membawa bahasa Inggris, sistem hukum, dan jaringan perdagangan global ke Malaya. Tapi di saat yang sama, Inggris mengeruk timah dan karet, menjadikan penduduk sebagai buruh murah, dan pernah membuat kamp konsentrasi New Villages, serta melakukan pembantaian batang kali tahun 1948. Sama buruknya, Belanda di Indonesia juga melakukan monopoli rempah lewat VOC, tanam paksa yang membuat kelaparan hingga perang Aceh dan kekerasan militer pasca proklamasi. Penjajahan Belanda dan Inggris sama-sama berlandaskan pemerasan. Bahkan Inggris pun pernah bertindak brutal di Jawa. Tahun 1812, pasukan Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta, merampas harta benda dan manuskrip kuno. Menurut Hendaru, pembangunan yang dilakukan penjajah seperti bangun jalan atau sekolah bukan untuk memajukan rakyat, tapi demi melancarkan ekonomi kolonial. Setiap negara punya jalannya sendiri setelah merdeka. Malaysia merdeka tahun 1957 lewat negosiasi, sedangkan Indonesia 1945 lewat perang. Konteksnya udah berbeda. Jumlah penduduk Indonesia lebih besar, geografi lebih luas, dan politik lebih bergejolak. Dari demokrasi terpimpin, Orde Baru sampai reformasi. Sedangkan Malaysia lebih kecil, lebih stabil, dan kebijakannya lebih konsisten. Karenanya kemajuan sebuah negara bukan ditentuin sama siapa penjajahnya ya, tapi ya oleh bangsa itu sendiri. Hendaru mengingatkan, kalau masih ada yang bilang andai Indonesia dijajah Inggris, itu sebenarnya mentalitas terjajah. Jadi daripada meromantisasi penjajah, mungkin kita perlu bertanya, sudahkah kita benar-benar merdeka dari pola pikir kolonial? Oke, jadi bagus apa yang disampaikan oleh Kompas ini ya guys ya, bahwasannya itu ya bukan istilahnya kita bukan menyalahkan penjajah sebenarnya. Mau Malaysia dijajah Inggris, mau istilah Indonesia dijajah Belanda, itu gini guys ya. Jadi konsep dari yang disampaikan itu adalah yang bisa merubah itu adalah rakyatnya sendiri, yang bisa merubah adalah para pemimpinnya yang istilahnya sayang terhadap rakyatnya. Percuma dijajah Inggris tapi istilahnya pemimpinnya ataupun rakyatnya tidak mau berubah, ya sama aja, nggak bakalan terjadi hal-hal yang menakjubkan. Karena di Malaysia itu orang-orangnya IQ-nya itu tinggi ya kan, dan memikirkan rakyat, makanya di situ dari dulu sampai sekarang kemajuan-kemajuan itu tercipta gitu. Di tempat kita oke, maju iya betul ya, maju. Tapi kenapa kita bisa kalah dengan orang-orang ataupun negara-negara luar yang sangat-sangat menakjubkan itu gitu kan?
Ya karena itu sendiri, daripada masyarakatnya, daripada pemimpinnya, seperti itu guys ya. Ini keren sih guys ya. Jadi dalam kehidupan kita itu kadang kita berpikir apa gara-gara salah penjajah gitu. Atau karena memang salah daripada sistem kita yang amburadul seperti ini. Nah di sini apa ya namanya ya? Yang bilang Indonesia lebih bagus pasti belum pernah ke Kuala Lumpur. Nah ini dari orang Cucak Rowo ini guys, orang Indonesia. Malaysia hanya dibesarkan media manipulatif saja. Ekonomi asli rakyatnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tapi ini ada yang jawab nih. Tapi ya bro ya, ekonominya kecil karena populasi mereka juga kecil, mereka nggak banyak yang korup. Indo sebenarnya walaupun populasinya besar ya, bisa aja kalau nggak ada yang korup. Sejauh apa kamu mengetahui korup dan tidaknya sebelum saya menertawakanmu, katanya. Lu masih nanya, lu lihatlah dari yang paling dasar di Indonesia yaitu RT itu saja masih sering dikorup, dan juga perbandingan BBM kita sama Malaysia itu jauh banget. Nah ini jelasin langsung ya sama orangnya. Sama kayak harga-harga barang juga di Indonesia mahal, di Malaysia murah, bensin BBM itu kan. Dan juga istilahnya di sini apa namanya, sudah diungkap juga sama presiden bahwasannya ada yang 1000 triliun. Sebelum lu mengetawakan gue udah ketawain lu bro, katanya. Aduh, Malaysia maju karena Cina. Waduh, apalagi nih ya kan. Indonesia yang kaya juga Cina. Kenapa? Iya bener sih, yang kaya-kaya tuh orang Cindo semua di sini guys ya, rata-rata gitu, iya kan? Pasti ada keturunan Cinanya, dan memang orang Cina seperti itu. Aduh, ya udahlah, itu tergantung daripada pandangan kita bagaimana. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh adminnya Kompas ini, bahwasannya ya kita mau dijajah Belanda, mau dijajah Inggris, kalau kita istilahnya tidak mau berubah ataupun memang dari kehidupan kita seperti itu, ya kita tidak akan berubah. Ada kaitannya dengan apa namanya itu, Allah tidak akan apa namanya mengubah suatu kaum kecuali kaum itu memang berubah untuk dirinya sendiri, gitu kan. Nah, oke, next video kita akan dengarkan di sini guys. Kenapa ada istilahnya hal yang istilahnya untuk kita dengar di sini itu, karena di sini adalah Malaysia kini menjadi perhatian dunia. Waduh, ya kan? Ini kayaknya bab-bab kemarin itu ya. Coba kita tengok videonya. Ramai tidak sedar, Malaysia kini sedang memainkan peranan besar dalam gelanggang politik dunia. Bukan dengan peluru dan bukan dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan diplomasi. Awal tahun 2023, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan rasmi ke Beijing, langkah besar yang menandakan kunjungan luar Asia pertama beliau sejak memegang jawatan tersebut. Ketika itu, pemerhati politik dunia tertanya-tanya, adakah Malaysia akan berpihak kepada China atau Amerika Syarikat? Pun jawapan beliau tegas dan berprinsip. Malaysia tidak mahu terjebak dalam pertikaian kuasa besar. Kita mahu berkawan dengan semua. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Sebuah negara kecil yang tidak tunduk, tidak takut, tetapi dihormati kerana pendiriannya. Dalam isu Laut Cina Selatan, Malaysia menolak untuk berunding secara bersendirian dengan China. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru ASEAN untuk bersatu ke semua 10 negara, satu suara berdepan isu ini secara multilateral, bukan mengikut rentak Beijing. Ini bukan sekadar strategi politik, tetapi satu usaha untuk membina ASEAN yang berdaulat, bukan boneka kuasa besar dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia kekal pragmatik dengan membuka ruang kerjasama ekonomi dengan China melalui projek mega seperti ECRL dan Taman Perindustrian Malaysia-China di Kuantan. Diplomasi Malaysia bukan soal pilih barat atau timur, tetapi tentang menyulam keseimbangan antara maruah, kepentingan dan masa depan sesebuah negara. Dan kini persoalan besar muncul, iaitu dalam dunia yang penuh propaganda, agenda, mampukah kita kekal berprinsip tanpa menjadi alat kepada sesiapa? Adakah kita sedar bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan pada tenteranya, tetapi pada kebijaksanaan lidah pemimpinnya? Komen pandangan anda di bawah dan like serta share posting ini. Oke, menarik ya guys ya.
Jadi ya ini dari bernama ya, bukan bernama tapi dari buku nuansa namanya ya guys ya. Jadi menjadi apa ya, perhatian ya dunia, karena memang apa yang dilakukan oleh Malaysia ini membuat semua orang terbelalak gitu. Ini Malaysia sebenarnya pihaknya kemana gitu kan? Ke Amerika kah, ke Cina kah? Ternyata enggak. Malaysia berdiri di tengah karena ingin berkawan dengan semuanya. Seperti itu guys ya. Jadi apa ya, menyebarkan kedamaian, menyebarkan istilahnya apa namanya, kenyamanan ya. Kalau ada yang bergaduh, ayolah kita kongsi, kita istilahnya apa namanya, bisa didiskusikan seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Keren sih guys ya apa yang disampaikan oleh abangnya tadi, bahwasannya ya Malaysia menjadi perhatian ya atau dibicarakan oleh seluruh dunia, karena memang Malaysia ini kok bisa negara kecil bisa istilahnya menyatukan semua gitu. Allahu Akbar. Oke, ini video terakhir yang kita tonton deh guys ya. Ini alasan katanya Malaysia nomor 1 di dunia gitu kan. Jom kita simak videonya. 10 hal yang buat Malaysia jadi tempat pertama di dunia. Balai bomba kat Malaysia ni balai bomba yang tertinggi kat dunia. Pejabat bomba tak? Aku rasa lah jadi kalau orang-orang Malaysia coba korang komen dekat bawah. Lokasi tumbuhan paya bakau terbanyak di dunia. Terowongan lebuh raya dwi-fungsi pertama di dunia. Lebuh raya tu kalau misalkan Indonesia jalan tol. Dokumentasi hewan pertama di dunia. Kok bisa? Direkam di Sabah, Malaysia. Tabung haji lancar kad debit Mastercard tu bukan perbankan pertama di dunia. Negara pertama di dunia yang menggunakan paspor biometrik. Brand makan Mary Brown sebagai fast food halal terbesar di dunia. Sabah, Malaysia tu menjadi tempat perlindungan orang hutan pertama di dunia. Jadi bandara pertama di dunia yang mempunyai hutan. Bukit Bendera di Pulau Pinang itu tercatat sebagai terowongan paling curam di dunia. Gila guys, kok semuanya gitu kan? Banyak kali lah. Banyak kali lah ini. Pulau Batam. Pulau Batam Indonesia. Pada Singapura, Malaysia. Oh, selat Singapura beda. Selat tersibuk di dunia sejak zaman Hang Tuah. Wow, gila. Keren banget. Jadi kenapa alasan gitu kan Malaysia itu jadi nomor 1 di dunia, karena banyak hal dilakukan di Malaysia, dan Malaysia juga istilahnya apa ya, memberi ruang seperti itu. Keren sih guys ya. Oke, dan ini sangat menarik ya untuk kita apa ya, dengarkan dari tadi sampai sekarang ini, karena memang pembahasannya untuk istilahnya bagaimana dunia luar itu memandang Malaysia, melihat Malaysia itu sendiri guys ya. Negara kecil yang penuh dengan keragaman, tapi istilahnya negara itu bisa maju, bisa makmur, dan juga bisa istilahnya menjadi apa ya, top nomor 1 di dunia gitu. Tentang kehalalan juga, tentang istilahnya apa ya guys ya, tentang wisata, tentang hal-hal yang disebutkan dalam video tadi juga, istilahnya Malaysia bisa melakukan itu. Ini gila banget loh guys ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dulu ketika istilahnya kejayaannya Melaka juga, itu orang-orang Melayu lah yang istilahnya menyatukan persaudaraan seperti itu ya guys ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu ada ya gen-gen keturunan seperti itu tuh ada. Jadi orang-orangnya memang ya dari keturunan itu pasti akan istilahnya menggabungkan banyak orang untuk istilahnya menciptakan kedamaian seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.